Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ambo, semester 11, Prodi Sosiologi. Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Perencanaan Kota Melawan Kemiskinan. Sebagai institusi manusia, kota adalah cermin dari sejarah umat manusia yang deskripsi, analisis, dan ramalannya secara bertahap disesuaikan dan dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu, kemajuan teknologi dan visi humanistik, dan menyoroti morfologi kota dan penggunaan lahan bentuk yang beragam, interaksi spasial yang terjadi di dalamnya. Namun, ketika berbicara di kota-kota negara berkembang, pemikiran kita membutuhkan perombakan yang mendesak. Secara umum, ini adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi. Namun, otoritas kota mereka paling menderita karena kurangnya sumber daya keuangan dan manusia untuk mendahului dan mengatasi masalah ini. Masyarakat ini juga menghadapi hambatan besar dalam hal kerawanan manusia dan material, pencemaran sumber daya alam, informasi kegiatan ekonomi dan disfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintah di tingkat lokal dan regional. Urbanisasi inilah yang dalam berbagai dekade mendatang akan menempatkan kota-kota di bawah tekanan yang meningkat, terutama mengingat bahwa 95% pertumbuhan perkotaan di masa depan terutama akan berdampak pada negara-negara berkembang. Mencoba untuk tetap subjektif sepanjang pengalaman dan peristiwa yang berbeda, saya ingin mengembangkan pendapatan analitis berdasarkan metode yang ketat, termasuk mempertimbangkan banyak aspek kompleksitas sosial dan material kota. Itu harus menggabungkan dimensi kuantitatif dan kualitatif dan berakar pada ilmu-ilmu sosial yang merupakan bagian serta perencanaan kota, ilmu lingkungan, dan teknik. Di negara-negara selatan dan utara, kota adalah penggerak ekonomi. Sebagai rumah bagi setengah dari populasi dunia, mereka menyumbang 80% dari PDB global. Di negara-negara berkembang, dinamika ekonomi ini berpasangan dengan proporsi pekerjaan informasi yang tinggi, sumber utama ketidakamanan perkotaan. Jauh dari ruang transisi antara ekonomi pedesaan dan perkotaan, ekonomi informal merupakan bagian integral globalisasi mode produksi dan pemasaran yang sejalan dengan sektor industri modern. Pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan perkotaan merupakan kerangka konseptual yang memungkinkan kita untuk memikirkan kembali perencanaan kota. Lebih dari sekadar alat teknis yang memberikan suara kepada semua pemangku kepentingan, pendekatan partisipatif adalah cara metodologis yang paling maju untuk menambahkan perencanaan dalam kebijakan demokratis lokal dan regional. Selain aspek-aspek pembangunan berkelanjutan tersebut, dua dimensi saling melengkapi akan secara langsung melibatkan pemangku kepentingan perkotaan. Di satu sisi, penataan ruang akan lebih baik mengatur distribusi permukiman manusia dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Ini juga akan mengurangi konsentrasi berlebihan di daerah jenuh dan lemah demi desentralisasi yang memaksimalkan perencanaan tata ruang dengan jejak ekologi yang lebih rendah pada sumber daya yang tersedia. Di sisi lain, ada dimensi budaya di mana perubahan yang diusulkan akan mempertimbangkan sistem nilai, sejarah perkembangan komunitas manusia yang terlibat, konteks sosial politik, serta organisasi sosial dan budaya yang berlaku di negara tersebut, daerah yang bersangkutan. Ajaran konseptual ini harus dikaitkan dengan inovasi teknologi yang mampu memfasilitasi pembuatan dan pemrosesan data perkotaan dan regional seperti perangkat lunak geospasial. Paradigma perkotaan yang telah berkembang dari waktu ke waktu mencerminkan perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat di mana model hidup bersama ini berkembang, yaitu pemukiman manusia yang kurang lebih padat dengan budaya, sejarah, dan hubungan kapal dengan tanah. Pendekatan untuk mengatasi masalah pemukiman dan pembangunan di kota-kota negara berkembang harus benar-benar dipikirkan kembali secara inovatif berdasarkan ruang lingkup dan sifat kebutuhan yang kurang mendesak seperti disebutkan sebelumnya. Kota-kota selatan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi. Namun, administrasi perkotaan mereka paling menderita karena kurangnya sumber daya keuangan dan manusia untuk masalah yang terkait dengan pertumbuhan ini. Masyarakat perkotaan yang kompleks ini, yang realitas lokal dan nasionalnya sering sangat berbeda, harus menanggung konsekuensi kegagalan perencanaan itu, kerawanan material atau sosial, pencemaran sumber daya alam, kegiatan ekonomi informal, mengintimidasi spasial, kegagalan tata kelola, kurangnya partisipasi warga. Di antara penulis mengeksploitasi perencanaan kota di Global South,
tampak bahwa inisiatif yang diambil di dalam ini jauh dari memuaskan secara konsisten dan hanya sebagian mengatasi masalah yang dihadapi. Kelemahan pertama adalah pengembangan rencana baik itu komprehensif atau rektoral tidak menjamin investasi dan tindakan di masa depan. Kekurangan kedua yang sering muncul adalah menyangkut ruang lingkup wilayah perencanaan. Seringkali daerah perkotaan informal yang berpotensi berbahaya diabaikan begitu saja. Perencanaan pembangunan cenderung berfokus pada pusat kota dari wilayah pemukiman formal dan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan kolektif di dalamnya, sehingga memperkuat segregasi sosial spasial dan segmen penduduk perkotaan yang paling miskin. Koudougou telah menginspirasi banyak penelitian, dokumen, perencanaan, dan pandangan ke depan. Yang pertama adalah rencana pembangunan komunal yang dikembangkan melalui proses partisipatif yang panjang yang dimulai pada tahun 2006. Rencana ini diidentifikasi kebutuhan prioritas untuk anggaran lebih dari 7 miliar dan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan kota media. Jangka waktu berakhir pada tahun 2006 tanpa pembiayaan pihak ketiga, dan rencana itu tidak pernah dilaksanakan selama studi lapangan tahun 2014. Rencana tersebut ditinjau dengan ambisi lebih sederhana yang lebih sesuai dengan sarana kota yang terbatas. Kesulitan besar kedua berkaitan dengan kondisi produksi rencana pembangunan kota di Koudougou dan di kota-kota lain di Burkina Faso. 3 perangkat yang dapat disorot. Yang pertama adalah banyak rencana lokal ini diputuskan oleh pemerintah nasional dan dikenakan pada kota media. Yang kedua adalah seperti banyak kota lain di Burkina Faso, pemerintah kota media Koudougou kekurangan staf yang kompeten dan karena itu tidak dapat berpartisipasi dalam desain, pengawasan, dan pemantauan rencana lokal. Kurangnya sumber daya keuangan yang mencolok juga tidak memungkinkan pemerintah kota untuk mengimplementasikan perencanaan yang lebih mirip dengan angan-angan dan digunakan untuk menarik penyangga dana daripada sebagai cetak biru aktual untuk penggunaan kota lokal. Pendanaan terutama berasal dari donor dengan sapa pemerintah federal bernegosiasi. Proses perencanaan saat ini menimbulkan banyak masalah. Di antaranya 3 elemen penting yang harus dipikirkan kembali untuk mengembangkan pendekatan perencanaan yang disesuaikan dan alat perencanaan yang tepat dapat memadu pengambilan keputusan dan membentuk masa depan kota dan wilayah. Yang pertama adalah visi jangka menengah dan panjang untuk Montes Claros. Pendalaman dan utama Minagrais. Yang kedua adalah persepsi saat itu tentang Montes Claros, di mana hanya daerah pusat kota yang padat dipertimbangkan dan daerah pinggiran kota tetap terputus dari bagian kota lainnya. Yang terakhir adalah proses perencanaan kota partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan seluruh penduduk, mulai dari tahap diagnostik hingga penentuan prioritas dalam hal kebijakan, strategi, dan investasi perkotaan. Perekonomian Montes Claros sejak kota ini didirikan pada abad ke-19 selama ini berbasis ekspor bahan pokok, pertanian, dan pembibitan. Namun industri secara bertahap berhasil menggantikan landasan ini. Sektor jasa juga berkembang pesat, mewakili 66% dari PDB kota pada tahun 1999 dan 72% pada tahun 2008, diikuti oleh sektor industri 25% dan sektor primer 3%. Pemerintah tampaknya tidak berdaya dalam menangani masalah ini. Meskipun sadar akan masalah inklusi sosial, peningkatan pelayanan publik, dan penggunaan lahan yang lebih efisien, tampaknya tidak dapat bertindak. Pada seminar pelatihan perencanaan partisipasi tahun 1994, peserta sudah menunjukkan banyak kekurangan dalam pengelolaan kota. 20 tahun kemudian, masalah yang sama ini semakin meningkat. Sayangnya, aktivitisme politik menang atas perencanaan dan bervariasi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, tergantung pada partai yang berkuasa, sarana yang kurang secara finansial maupun dalam keterampilan teknis. Oleh karena itu, gagasan tentang modernitas perkotaan dihadapkan pada pembangunan perkotaan kurang menggunakan kata-kata yang mendasari analisis kami tentang Neuve de Julio daripada elemen konstitutif identitas perkotaan. Di banyak bagian dunia selatan, ekonomi perkotaan didominasi oleh sektor informal. Contoh, Neuve de Julio menempatkan kita berhadapan dengan realitas Argentina yang sama sekali berbeda melalui kota-kota terencana yang dibangun berdasarkan sistem produksi ekonomi formal dan diakui secara hukum yang kemakmurannya sangat bergantung pada hubungan internasional pasokan dan distribusi barang dan jasa.
Dalam hal ini, di Argentina lebih mengacu pada analisis kota-kota baru yang dibuat pada abad ke-19 berdasarkan model Eropa dan diterapkan di Amerika Latin. Dipahami dalam persamaan dan perbedaannya, kota-kota modern ini merupakan gejala dari satu jenis urbanisasi yang terjadi di Global South. Memahami peran kota perantara seperti Neuve de Julio membawa kita kembali kepada pengamatan Fraser. Baginya, konsep kota biasa memberikan semangat baru bagi pembaca untuk mengembangkan urbanisme pasca kolonial yang kosmopolitan, dalam arti menganggap semua kota sebagai sistem modernitas. Dan terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya.